Oke, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Oke, teman-teman, di depan saya ini Mio Sporty ya. Ini tahun 2011 ya. Jadi Mio ini saya rubah kelistrikannya menjadi full wave ya, DC. Yang tadinya kan aslinya ini half wave ya. Jadi kelistrikannya AC gitu. Nah, jadi ini dirubah dengan menjadikan kelistrikannya menjadi DC full wave gitu. Sebetulnya ini udah lama ya saya rubah ke full wave ini. Udah sekitar 5 tahunan yang lalu ya. Nah, cuman masalahnya aki lama-kelamaan itu tekor ya. Padahal saya pakai instrumen semua lampu-lampu menggunakan LED ya, termasuk lampu depan saya pergunakan LED, lampu rem LED juga ya. Jadi menurut perhitungan sih harusnya aki tidak tekor gitu. Nah, kemudian saya analisa beberapa komponen yang menyebabkan kenapa aki itu sering tekor ya. Dalam arti tekor itu aki itu lama-kelamaan drop gitu tegangannya, bukan akinya yang soak ya. Artinya kalau aki soak itu kan sudah tidak bisa diisi lagi ya gitu, anggap aja rusak gitu. Tapi ini dicas masih bisa ngisi lagi, penuh lagi gitu. Jadi artinya pengisiannya seperti tekor gitu. Nah, sementara pada saat itu saya pergunakan kiprok miliknya Tiger ya. Jadi ini ya kiprok Tiger. Nah, yang jadi pertanyaan, saya tidak tahu apakah kiprok ini ori atau bukan, karena memang saya tidak bisa membedakan. Kalau dari segi harga ya lumayan juga ya, waktu itu di atas 100-an ribu ya gitu. Cuman saya nggak tahu ini asli atau KW, tetapi saya beli online di marketplace ya, katanya sih barang ori gitu, tapi saya tidak tahu gitu. Nah, yang membedakan adalah sekarang saya akan coba ganti menggunakan kiprok miliknya NMAX ya. Nah, ini saya pergunakan kiprok miliknya NMAX ya, atau bisa diaplikasikan di ME King yang LED ya. Kalau ME King yang 2015 yang masih lampunya halogen, beda lagi ya kiproknya, bukan seperti itu. Bukan seperti ini. Dia lebih tebal lagi di sini ya bodinya, dan harganya lebih mahal ya. Itu di atas 200.000 kalau kiprok miliknya ME King yang 2015 ya, yang 2 PP kodenya. Nah, kalau ini kiprok miliknya NMAX, harganya itu 100 ribuan ya di marketplace, dan insya Allah jaminan asli ya. Jadi otomatis barang ori dan dapat harga murah ya, insya Allah ori ya. Nah, saya sudah menggunakan 2 kiprok NMAX ya, saya aplikasikan di motor matic. Yang satunya lagi saya pakai di Xeon ya, Xeon GT 2125 ya. Saya pergunakan kiproknya milik NMAX juga. Jadi udah semua dimodif menjadi full wave dan full DC ya untuk kelistrikannya. Nah, jadi saya berkesimpulan mengganti kiprok yang Tiger ini ya, menggunakan kiprok miliknya NMAX. Harga jauh lebih murah dan dapat original ya. Nah, di sini untuk soketnya ya sama-sama ada 5 pin ya untuk NMAX dan juga Tiger. Jadi hanya sedikit perbedaan untuk pinnya itu. Kalau Tiger ya, pin nomor 1 ini ya untuk aki ya. Oke, nah ini. Jadi untuk Tiger ini untuk nomor pin 1 ini untuk ke aki, sama ini juga ke aki ya.
Nah, oke, jadi sama ya. Ini sama-sama ada 5 pin ya. Kemudian kalau yang Tiger di sini nomor tengah itu, nah ini tengah ya. Ini untuk kunci kontak ya. Nah, ini kunci kontak. Nah, ini yang kuning ini dari kunci kontak ya. Nah, ini. Nah, kalau untuk kiprok Tiger ini dapatnya kontak yang tengah ini. Ya. Sementara untuk kiprok NMAX yang tengah ini tidak dipakai ya. Soketnya ada, pinnya ada, tetapi ini tidak dipakai ya. Jadi ini biarkan saja, kunci kontak tidak usah dipakai ya untuk di kiprok NMAX. Kemudian yang lainnya sama. Ini yang nomor 3 ini dapatnya min dari aki ya, atau body. Ini juga sama, min dari body ya. Kemudian yang 2 ini 4 dan 5 ini dapatnya spool ya. Ya, ini spool sama ya. Nah, keuntungan Matic Yamaha ini ya, spool yang ada di magnet itu tidak digabung ke bodi sasis ya. Nah, itu keuntungannya. Keuntungannya itu jadi kita bisa menggunakan kiprok full web ya, full DC tanpa harus merubah atau membongkar spool dari magnet ya. Karena kabel spool yang ada di magnet ini tidak digabung ke sasis body ya. Nah, itu keuntungannya. Jadi kita bisa memanfaatkannya untuk full DC tanpa harus bongkar. Tapi kalau Matic lain seperti di Honda itu ada kabel body atau kabel spool itu yang groundnya itu langsung di baut ke body ya. Nah, itu yang agak susah atau kerepotan untuk membuat full DC dengan kiprok full web ya. Jadi harus bongkar dulu spoolnya, kemudian dilepas yang ke sasis atau ke bodinya, baru tarik kabel ya ke atas. Nah, keuntungannya untuk spool dari Yamaha ini, di magnetnya itu tidak ada yang digabung ke sasis body ya. Artinya kabelnya full langsung keluar. Nah, ini ya. Jadi di sini kabelnya ya. Nah, jadi untuk kabel dari spool magnet dari bawah itu ada 3 warna hitam, nanti sebagai 0 ya, netral. Kemudian untuk yang kuning ini untuk lampu ya, aslinya untuk lampu AC. Kemudian ini yang putih buat ke kiprok ya. Nah, sekarang karena kiproknya saya ganti dengan full web dari miliknya NMAX, jadi yang dipakai adalah ada hitam ya, hitam sama putih yang saya pakai gitu. Jadi hitam sama putih masuk ke pin yang bawah ya, yang 4 dan 4, 5, 6 ya, 4 dan 6, 4 atau 5 ya. Jadi ini masuk ke sini dua-duanya gitu. Sementara yang 3 ini buat ke negatif baterai ya, aki, dan yang 1 ini untuk positif atau positifnya aki ya. Nah, sementara yang ini kabel kontak ini tidak dipakai. Kalau di Tiger ya, nah untuk Tiger yang kontak ini masuknya ke yang tengah ini ya. Jadi hanya itulah perbedaannya ya, gitu. Jadi ini sebetulnya udah saya modifikasi. Yang aslinya tadinya kan di sini kiproknya kiprok yang hijau itu ya, untuk Mio itu yang kecil. Jadi karena saya dirubah, jadi dapatnya seperti ini ya. Ini soketnya pakai soket untuk soketnya Tiger ya, gitu. Jadi ngemodif sedikit. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Kemudian arus, nah ada yang perbedaannya itu adalah ketika menggunakan kiproknya si Tiger ini, ketika dinyalakan ya mesin, ketika di mesin dinyalakan itu, ini dapat tegangannya itu, tegangan AC-nya itu di sini dapatnya 3 volt ya, dalam stasioner atau langsam. Ketika digas baru naik gitu ya. Tetapi untuk kiproknya si NMAX ini ketika langsam dia dapatnya 9 volt. Begitu digas pelan baru merangkak ke 14,1 ya, sesuai dengan standar pengisiannya aki tersebut ya. Nah, jadi
Makanya kenapa ini lambat untuk mengisi ya ke aki, karena tegangannya itu sedikit rendah gitu. Nah, kemudian arus ya ketika dipakai ini, ketika menggunakan kiproknya si Tiger, arusnya itu cukup besar ya, sekitar 8 sampai 10 ampere. Sementara ketika menggunakan NMAX ini sekitar 2 ampere ya gitu. Jadi kesimpulan saya, ini kiprok agak sedikit bermasalah ya. Kemungkinan nggak tahu ini ori atau KW ya, karena memang saya tidak bisa membedakannya. Kalau dari segi kodenya sih kelihatannya sih ori, dan ketika saya tanya penjual katanya ori ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi cukup mudah ya untuk merubah kelistrikan di motor matic Yamaha ini menjadi full wave DC ya, menggunakan kiprok dari NMAX yang murah ya, ori dan murah. Jadi lebih ekonomis ya, dan lebih praktis, dan lebih bagus. Jadi tadi saya sudah tes ya, ini tes nyala, tegangannya cukup stabil di 14,1 ampere volt ya. Jadi sesuai dengan standar pengisiannya aki ya. Oke, kalau begitu saya akan coba tes dulu untuk starter. Saya coba kontak ya. Nah, lampu nyala ya, lampu nyala, ini lampu besar nyala, karena ini udah full DC ya, jadi langsung ngambil dari aki. Oke, saya coba starter. Nah oke, udah nyala ya mesin. Kita lihat. Nah, udah tercolok ya. Ini posisi langsam dapat 12. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Ketika digas tegangan stabil di 13,8 sampai 14,1 ya. Nah, ya. Kemudian ketika saya pegang ini untuk kiproknya ya nggak terlalu anget ya gitu. Anget aja enggak gitu. Nah, seperti ini tuh. Nah, tetapi kalau pakai si ini nih yang Tiger, ini posisi langsam aja panas banget gitu ya kiproknya. Sementara yang NMAX ini enggak ya. Kemudian tegangan juga stabil ya. Tadi waktu stasioner aja udah di angka 12 volt ya gitu. Ketika digeber gas hanya di 13,8 sampai 14,1. Itu udah normal banget ya. Oke teman-teman, jadi demikianlah untuk pengaplikasian cara merubah kelistrikan AC menjadi DC menggunakan kiprok full wave ya, miliknya NMAX ya. Untuk semua matic Yamaha ini rata-rata bisa ya, sangat mudah tanpa harus membongkar dari spool magnet ya. Jadi cukup mudah banget ya. Oke, jadi saya akan rapihkan ya. Terima kasih atas perhatian Anda, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah alternatif ya bagi teman-teman yang mau mengganti
kelistrikan motor Anda ya, yang tadinya AC half wave ya menjadi full DC full wave ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan.